Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Tidak. Ada yang absen? Iya. Siapa yang absen sekarang? Gaby, Yuli. Nah, Gabriel sama Yuli yang absen ya. Ya, baiklah. Semoga teman-teman yang absen itu cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin membacakan doa terlebih dahulu? Siapa yang ingin membacakan doa terlebih dahulu? Nah, silakan kepada Allah untuk membacakan doa terlebih dahulu. Bismillah, berdoa mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa bapak guru kami yang telah mendidik dan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah pekerjaan orang tua kalian di rumah pada saat sekarang ini? Petani. Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga selanjutnya. Petani. Jadi, ibu rumah tangga. Untuk pedagang, mengalir. Lalu ada petani. Nah, dalam pekerjaan kita ambil contohnya dari petani. Dari pekerjaan petani tersebut, apakah ini adalah jenis pekerjaannya? Jadi jenis pekerjaannya adalah petani. Lalu apakah pekerjaan dari petani tersebut? Mencari hasil panen. Nah, betul, mencari hasil. Panen. Mencari hasil panen pertanian. Nah, jadi petani tersebut mencari hasil panen pertanian. Jadi dalam pekerjaan tersebut, apakah hak dari petani tersebut setelah dia mencari hasil pertanian tersebut? Nah, apa? Dijual. Nah, dijual. Apakah yang dia dapat setelah dia jual? Uang. Jadi mendapatkan uang dari hasil penjualan. Nah, sebelum dia menerima hak, maka sebelumnya hak dia mempunyai Kewajiban. apakah kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani tersebut? Menanam sayuran. Nah, betul. Menanam sayuran. Jadi, jika dia telah menanam sayuran sebagai kewajiban dia, maka setelah hasil sayuran tersebut maka setelah hasil tersebut dijual, maka dia mendapatkan haknya berupa uang dari hasil penjualan tersebut. Jadi tema pembelajaran kita kali ini adalah
Ya, betul. Pekerjaan. Nah, itu adalah tema kita pada kali ini, yaitu pekerjaan dan kaitannya dengan perekonomian. Jadi dalam kaitan pekerjaan dengan perekonomian tersebut, pekerjaan tersebut dapat sejalan dengan perekonomian. Contohnya tadi petani. Petani berarti menghasilkan sayuran. Yang menghasilkan sayuran dan itu disebut dengan ya, betul, produksi. Jadi produksi adalah hal-hal yang dapat menghasilkan barang. Jadi kaitannya dengan perekonomian yaitu dalam produksi. Produksi yaitu mereka menghasilkan sayuran. Produksi yang artinya menghasilkan. Lalu setelah proses produksi, apa lagi yang dilakukan oleh petani? Ada yang tahu? Nah, betul. Apa namanya tadi? Ya, distribusi. Distribusi yaitu menyalurkan. Nah, setelah sayuran tersebut dihasilkan, lalu disalurkan, maka yang ketiga adalah Konsumsi. nah, betul, konsumsi. Itu menggunakan. Jadi dari petani tersebut menghasilkan sayuran, lalu sayuran tersebut distribusikan kepada pedagang, lalu pedagang dapat menyalurkan sayuran tersebut kepada konsumen, sehingga terjadilah perekonomian yang dapat membangun bangsa. Nah, selanjutnya, apakah materi tersebut dapat dipahami? Dapat. Ada yang pertanyaan? Jadi dengan materi tersebut anak-anak telah paham? Sudah. Baiklah, kita akan masuk ke dalam tugas terlebih dahulu. Namun sebelum pembuatan tugas, kita akan membagi kelompok. Kita akan membuat dua kelompok, yang sebelah kanan ke kanan dan sebelah kiri ke kiri. Apakah anak-anak telah duduk secara berkelompok? Sudah. Baik, Bapak akan menjelaskan tugas kita pada kali ini, yaitu Bapak di sini mempunyai banyak kertas-kertas kecil yang memiliki gambar. Jadi gambar tersebut adalah sebuah pekerjaan dan kaitannya dengan perekonomian. Jadi gambar-gambar ini kita akan menempelkannya di sini seperti ini. Kelihatan? Nah, setelah kita menempelkan seperti ini, maka di bawahnya kita membuat apakah hal yang dilakukan oleh dari gambar tersebut, lalu kita buat di bawahnya. Lalu setelah itu kita membuat kesimpulan dari gambar-gambar yang telah kita lihat tadi. Tengok gambar ada apa? Jadi dari dua tugas tersebut, siapa yang ingin mendapatkan tugas pertama? Siapa yang ingin mendapatkan tugas pertama? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi kelompok 1 dan ini menjadi kelompok 2. Silakan kerjakan tugas tersebut selama 15 menit. Sige ko sudah pernah berada di ya. Iko.
Iya. Ini itu juga itu kan ilegal. Yang itu komponen itu begitu juga itu kan ilegal saja. Komponen legal jadi ilegal akta. Pas. Enggak. Lihat ini jual di satunya kan? Mana ada dia? Apakah tugas tersebut telah selesai? Ya, jika tugasnya telah selesai, silakan angkat tugasnya ke atas. Ya, tugasnya telah selesai. Sebelum penampilan kelompok, kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Apakah anak-anak mempunyai rekomendasi lagu yang akan kita nyanyikan? Ada. Garuda Pancasila. Nah, baik. Pada kali ini kita akan menyanyikan Garuda Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda apakah anak-anak telah semangat melanjutkan pekerjaan sekolah? Kelompok siapa yang akan menampilkan terlebih dahulu? Kelompok yang ingin menampilkan terlebih dahulu diarahkan untuk mengangkat tangan. Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk penampilan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami kelompok 1.
Kewajiban menyediakan ikan dengan kualitas terbaik. Dua, jual lelang. Peran menawarkan ikan kepada calon pembeli. Hak mendapatkan imbalan dari hasil penjualan. Kewajiban memberikan informasi dengan tepat. Kesimpulan, setiap orang yang terlibat memiliki peran, hak dan kewajiban masing-masing, mulai dari nelayan, juru lelang, buruh angkut, pedagang, pembeli, dan kita yang memakan ikan yang telah dimasak oleh ibu. Dengan membantu pekerjaan ibu membersihkan lingkungan rumah. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 terhadap penampilan dari kelompok 1 tersebut? Bagaimana? Sangat bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, karena penampilan dari kelompok 1 sangat bagus, kita memberikan sebuah apresiasi berupa reward kepada kelompok 1. Satu orang ambil satu bagian. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke meja masing-masing. Jadi inilah hasil diskusi dari kelompok 1, di mana mereka mendapatkan gambar rupa nelayan yang menangkap ikan, lalu membawa ikan tersebut ke tempat pelelangan. Dari tempat pelelangan, pedagang membawa ikan tersebut ke tempat distribusi lainnya, lalu dibeli oleh pembeli dan dimasak oleh konsumen. Jadi dalam hal ini orang-orang yang ikut bekerja, yaitu nelayan yang memiliki peran sebagai pemasok ikan, juru lelang, buruh angkut, pedagang, pembeli, dan kita sebagai konsumen. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil distribusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi kami. Kelompok 2. Gambar 1, buruh memetik teh. Gambar 2, pekerja pabrik mengaduk teh. 3, pedagang mendistribusikan teh dalam kemasan. 3, teh dijual di pasar dan swalayan dan dibeli konsumen. 4, teh diseduh oleh konsumen. Hasil pengamatan. 1, buruh memetik teh. Peran memetik teh di perkebunan. Hak mendapatkan upah dari pekerjaan. Kepribadian memetik teh. Pekerjaan pabrik mengolah teh menjadi teh yang layak konsumsi. Hak mendapatkan uang dari pabrik dia bekerja. Kewajiban mengolah teh. Hak mendapat kesimpulan dalam penyelenggaraan teh ke konsumen memiliki tanggung jawab panjang dan peran dari setiap individunya yang ikut dalam penyelenggaraannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penampilan diskusi dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 terhadap hasil diskusi dari kelompok 2? Sangat bagus. Jadi kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Karena penampilan kelompok 2 juga bagus, maka kita memberikan reward kepada kelompok 2. Satu orang mengambil satu bagian. Ya, kelompok 2 dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan tugas dari gambar yaitu sebuah perkebunan teh, di mana para buruh pemetik teh sedang memetik teh. Teh tersebut diolah di pabrik lalu didistribusikan ke dalam bentuk teh kemasan yang dijual pada selayan atau pasar dan agar dapat dinikmati oleh para konsumen. Dari hasil pengamatan kelompok 2, orang-orang yang bekerja dalam pembuatan teh tersebut itu buruh pemetik teh, pekerja pabrik, pedagang atau distributor, pedagang swalayan, dan sampai ke konsumen. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2 tersebut. Itulah dari hasil penampilan kelompok 1 dan kelompok 2. Namun sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, dipersilakan ke kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 berupa kesimpulan. Kesimpulan dalam penyaluran teh disebut tahapan yang panjang dan berlari setiap individu yang ikut dalam perbuatan sampai penyaluran pada konsumen. Itulah tanggapan dari kelompok 1 mengenai hasil diskusi dari kelompok 2. Dan dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan pendapat dari penampilan kelompok 1. Kesimpulan, setiap orang yang terlibat memiliki peran, hak dan kewajiban masing-masing, mulai dari nelayan, juru lelang, buruh angkut, pedagang, petani, dan kita yang memakan ikan yang telah dimasak oleh ibu dengan membantu pekerjaan ibu dimasak oleh ibu dengan membantu pekerjaan ibu mengembangkan lingkungan rumah. Nah, itulah tanggapan dari kelompok 2 terhadap penampilan dari kelompok 1. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, apresiasi diri kita terlebih dahulu. Baiklah, pembelajaran selanjutnya masih tentang pekerjaan. Di Indonesia banyak sekali pekerjaan yang dapat kita lakukan seperti bekerja, menenun, dan hal-hal lainnya. Namun dalam pekerjaan tersebut ada juga beberapa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar hukum di Indonesia. Dan pekerjaan yang melanggar hukum di Indonesia dinamakan dengan pekerjaan Ilegal. dan pekerjaan yang diperbolehkan dipekerjakan oleh di Indonesia itu disebut dengan Legal. pekerjaan legal. Pekerjaan legal.
Nah, dari banyaknya pekerjaan ilegal, siapa yang bisa menyebutkan salah satu pekerjaan ilegal di Indonesia? Nah, silakan terlebih dulu. Penambangan liar. Ya, betul. Penambangan liar. Itulah pembelajaran kita pada kali ini tentang pekerja dan kaitannya dalam perekonomian. Sebenarnya dalam kaitan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang memiliki kaitan dengan perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan silakan menunjuk tangan siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, silakan. Pekerjaan dan kaitannya dengan perekonomian berbagai jenis pekerjaan. Pekerjaan di sekitar dan kaitan dengan perekonomian. Luar Balik. pekerjaan mempunyai hubungan dengan perekonomian karena para pekerja mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga perekonomian dapat terus berlanjut. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita pulang, apa yang harus kita lakukan sebelum kita pulang? Siapa yang ingin memimpin doa sebelum pulang pada kali ini? Nah, silakan untuk memimpin doa sebelum pulang. Bismillah.